Sembilan terpidana mati kasus narkoba mulai menatap hari-hari terakhir mereka di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kejaksaan Agung memastikan eksekusi mati gelombang kedua terhadap 9 terpidana mati segera dilakukan. Kesembilan terpidana mati yang sudah masuk ke sel isolasi itu berasal dari Australia, Nigeria, Brasil, Ghana, Filipina, dan Indonesia. Satu terpidana mati lainnya, Sergei Areski Atlaoui asal Prancis, batal masuk ke sel isolasi lantaran di detik-detik terakhir Sergei mengajukan gugatan ke PT UN. Eksekusi mati yang menurut rencana bakal dilaksanakan dalam 1-2 hari ke depan itu merupakan gelombang kedua. Eksekusi mati terhadap 6 gembong narkoba pada gelombang pertama dilakukan pada 18 Januari lalu. Hukuman mati memang sebuah keniscayaan. Apalagi Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu menyatakan hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu. Namun dalam sistem peradilan pidana yang korup seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat, miscarriage of justice. Selain itu, meskipun kita telah mendesain sistem peradilan pidana dengan baik untuk mencegah miscarriage of justice, kemungkinan menghukum mati orang yang tidak sepantasnya dihukum mati tetap ada. Dan tentu saja, kita tidak ingin menghukum mati anak manusia yang tidak bersalah. Hukuman mati terhadap 9 pengedar narkoba akan segera dilakukan. Bagi Indonesia, hukuman mati yang diberlakukan merupakan hukum positif yang legal dan secara jelas diatur dalam undang-undang. Namun bisakah sistem peradilan di Indonesia saat ini menghindarkan korban peradilan sesat atau miscarriage of justice agar tidak menghukum mati orang yang tidak sepantasnya dihukum mati? Untuk membahasnya, permasalahan itu sudah hadir di Studio Berita 1 mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan, dan kita juga masih menantikan Direktur Advokasi YLBHI Bahrain. Pak Marwarar, ini kalau kita bicara soal kemungkinan peradilan sesat atau miscarriage dalam proses peradilan kita, ini spesifik untuk orang-orang yang akan dihukum mati dalam waktu dekat ini, Pak Marwarar. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Ya, saya kira ini masalah klasik ya di dunia dan di dalam sejarah hukum pidana juga dan sejarah hukuman mati. Alasan kekeliruan seperti inilah yang menyebabkan orang mengkritik hukuman mati itu, karena apabila memang ada kekeliruan sesudah dan itu ditemukan kekeliruan itu sesudah hukuman dieksekusi dilaksanakan, maka menjadi sia-sialah nyawa manusia itu, dan kita melihat bahwa kesalahan seperti itu menjadi dosa yang akan ditanggung secara kolektif. Tetapi kalau di dalam kasus di Indonesia, saya belum menemukan hal semacam itu, kecuali ada satu kasus yang pernah dimintakan kepada saya pendapat tentang hal itu karena identitasnya dia menggunakan paspor orang lain dan dia sebenarnya bukan orang itu. Itulah yang menjadi suatu keprihatinan kita kalau ini benar terjadi di dalam penyidikan, mulai dari penyidikan sampai ke tahap putusan ini. Jikalau benar identitasnya berbeda dengan itu, memang itu sesuatu hal yang fatal tentunya. Itu fatal? Fatal, karena bukan dimaksudkan hukuman itu untuk orang yang tersebut di dalam paspor itu. Tetapi juga ini belum tentu suatu kebenaran. Oleh karena itu, kehati-hatian yang dituntut di dalam menjatuhkan hukuman mati itu sangat tinggi dan merupakan suatu hal yang mendorong orang untuk berpikir ulang sebenarnya di seluruh dunia untuk melihat bagaimana hukuman mati itu masih diadopsi di banyak negara. Tetapi tren dunia sekarang bukan lagi ke arah itu, abolisi, hapuskan hukuman mati, dan kalaupun masih ada, itu yang disebutkan udahlah moratorium kan. Tetapi
ICCPR atau Instrumen HAM Internasional juga di PBB masih memberikan kemungkinan itu di dalam salah satu pasal, yaitu tentang kejahatan-kejahatan yang disebut the most serious crime. The most serious crime. The most serious atau kejahatan yang sangat serius ya. Sangat serius, tapi tafsiran yang dibuat di dalam lembaga-lembaga PBB itu, the most serious crime itu merujuk kepada apa yang disebutkan genosida, penghancuran secara massal berdasarkan ras, suku atau agama, dan juga ada yang disebutkan war crime, kejahatan-kejahatan perang dan lain-lain sebagainya. Itu yang ditafsirkan oleh PBB the most serious crime itu, yang diberikan keleluasaan pada negara-negara masih boleh. Itu penafsiran itu kaku atau sebetulnya juga boleh ditafsirkan oleh negara-negara yang meratifikasi, artinya ya the most serious crime di tiap negara bisa jadi berbeda kan? Ya, tetapi karena mereka langsung merujuk apa yang dimaksud the most serious crime itu, saya kira menjadi limitatif. Tetapi Indonesia kemudian menafsirkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana sebenarnya dia menganggap the most serious crime itu adalah kejahatan-kejahatan narkoba yang menimbulkan kerugian secara ekonomis dan juga masa depan bangsa, yang kita dengar juga di koran bagaimana banyak generasi muda kita yang matilah karena mengkonsumsi. Catatan terakhir itu sampai yang sebelum yang terakhir, yaitu ada 18.000 pemuda Indonesia, orang Indonesia lah yang meninggal karena narkoba, dan sudah ratusan ribu orang yang harus direhabilitasi. Apakah itu bukan termasuk dampak dari sebuah kejahatan yang serius? Ya, saya kira bisa jadi begitu, tetapi barangkali ada satu pemahaman yang agaknya kita harus miliki sebenarnya. Apakah kejahatan itu harus diberantas dengan hukuman mati? Apakah itu satu-satunya hal yang efektif gitu? Di dalam teori atau analisis ekonomi dalam hukum, sebenarnya ada beberapa variabel di dalam penegakan hukum itu yang menjadi permasalahan. Pertama, dia mengatakan bahwa kalau misalnya benefitnya lebih tinggi daripada cost-nya, itu pasti orang sebagai manusia yang yang menggandakan keuntungannya selalu akan mengambil kesempatan itu. Jadi teorinya bahwa cost itu harus tinggi, tetapi cost itu tidak bisa hanya dari sisi bahwa hukuman atau sanksi, tetapi juga apa yang disebutkan probability to adjudicate. Ada penegakan hukum yang efektif di mana memang penyidik, jaksa maupun hakim berhasil secara efektif menangkap para penjahat-penjahat itu. Kalau misalnya meskipun Pak Marwarar, kalau efektif menangkapnya banyak sebetulnya yang tertangkap kan. Sebetulnya permasalahannya setelah ditangkap bahkan dipenjara pengedar narkoba karena tidak divonis bukannya karena tidak, bahkan setelah dia divonis bersalah dia masih juga melakukan kejahatannya mengedarkan narkoba. Bukankah hukum di Indonesia itu tidak membuat mereka mencegah untuk melakukan kejahatan yang sama? Ya, itulah penegakan hukum yang termasuk barangkali tidak efektif. Penegakan hukum itu dari awal sampai akhir, mulai penyidikan tentu harus efektif dalam arti aturan-aturan itu ditegakkan. Nah, kalau misalnya sudah ditangkap penjahat, kemudian bobol lari lagi, saya mendengar begitu. Kemudian di penjara masih bisa mengendalikan. Tentu ada penegakan hukum yang tidak pas di sini atau tidak efektif yang bisa mencegah mereka mengulangi kejahatannya. Itu salah satu yang menyebabkan orang tidak khawatir. Bukankah hukuman mati itu akan membuat mereka untuk tidak melakukan perbuatan secara teoretik? Ya, dia biasa dikatakanlah akan mencegah orang melakukan itu. Kalau dia yang melakukan itu sudah dihukuman mati, sudah pastilah dia tidak bisa lagi mengulangi. Pak Marwarar, kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya.